Ambil anakku kitab suci nang omah tempelin Winnie the Pooh. Stikernya Winnie the Pooh. Jualan spray. Napa-napa. Jualan spray. Iya. Ambil madu biasanya. Enggak. Beli follower berarti? Beli. Ini anggar kaum ini beli ya. Iya betul. Saya mau pas semua itu beli, gak mungkin gak beli follower. Karena teman saya yang jual ternyata. Lagi bersama MK Surabaya, salam mamble dari Mamble Indonesia. Romone sampai kaget lah. Kaget mau kita menang bae. Iya. Briefingnya. Tak kira kayak injek. Ya itu aslinya saya itu begitu Romo. Oh alah. Ya. Oke. Hari ini hari yang spesial seperti biasanya ya. Karena kita kedatangan Romo yang spesial. Romo jauh-jauh ya. Kesukaan Agung Semarang. Luar biasa. Ya. Agung Semarang. Namanya Romo Agung, oh bukan. Tapi sebelumnya kita atas nama Bapak dulu, dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus. Amin. Ngeri aku mimpin Romo loh, ngeri ya. Tapi kan sebelahku Kristen ya. Nah, ini Romo sudah kondang ini, Wel. oh iya dah. Sudah kondang kalau di sosmed ya. Kalau yang pengguna Twitter yang aktif ya, atau 5 tahun terakhir pakai Twitter pasti pernah ya mengenali ini. Akunnya namanya @Su_Andreas. Su_Andreas. Iya. Itu sebenarnya Romo Andreas. Berarti namanya Romo, panggilannya siapa Romo? Mosu. Mosu. Iya. Wes. Dan nampak jelas bahwa Su_Andreas ini pic profilnya itu tidak diketahui, nampak jelas tidak diketahui. Oh iya. Ternyata setelah tahu, oh ini. Luar biasa. Soalnya pakai kartun pic profilnya. Ya, sengaja pakai kartun. Iya. Supaya apa itu Romo? Supaya tidak diketahui. Ya. Kalau diketahui terus nanti percaya soalnya. Oh ini toh. Gitu. Ya. Mungkin pertama mungkin Romo bisa memperkenalkan diri dulu, terus bertugas di mana sekarang, lalu aktivitas sehari-harinya bagaimana Romo? Oke, saya tadi sudah dikenalkan Andreas Su atau biasa dikenal Mosu di Twitter, terus Uspan Agung Semarang. Lalu tugasnya studi di UI di Magister Hukum. Kesibukannya adalah yang pokok ngonten, nge-tweet, sambilannya belajar. Oke. Loh, kalau ngonten tuh berarti masih nge-tweet tuh ya ada harus masih diskusi per tim gitu kan? Atau sendiri aja? Ya saya punya akun official yang gede gitu. Oh, ya. oke. Tapi nggak boleh disebut. Oke. Ada beberapa soalnya. Oh iya. Terus tapi saya lebih untuk konten pribadi, artinya sering nge-tweet kaitannya kekatolikan di akun saya. Terus ya kadang diminta untuk katakanlah ini gimana gitu loh. Jadi orang bertanya, supporting aja gitu untuk akun anak muda gitu. Di bio Twitternya itu terang-terangan menyebut diocesan priest. Dan suka puisi gitu ya. Iya, disebut pewarta sabda. Tak teli ya, aku ora hafal ya. Karena aku mesti ngakak gitu. Pewarta sabda, diocesan priest. Betul. Terus satu, lelaki budiman. Yang kedua pembalut luka. Hati-hati. Yang ketiga pembisik doa. Pewarta sabda. Dan yang terakhir diocesan priest. Itu dapat julukan dari follower atau? Enggak, saya sendiri. Disclaimer sendiri. Betul, untuk ya menghindari DM yang
yang aneh-aneh gitu. Oh iya. Jadi orang kalau sudah mau DM itu harus mikir dulu Ya, gitu mikir ya. dulu. Iya. Itu Betul. yang pembalut luka itu apa itu? Lukanya siapa? Betadin apa? Apa jenis apa? Terima curhatan galau-galau gitu. Oh, sebenarnya ini agak serius ya, agak serius. Ya, saya percaya bahwa sabda Allah terus apa namanya pewartaan itu kan sangat dalam ya. Nggak kadang-kadang saya nggak terpikir, tetapi ternyata itu Bagi orang bagi lain. orang lain Iya. kadang kena, kadang saya dikuatkan. Di situ saya menafsirkannya seperti itu sabda Allah itu. Saya apa tadi? Disclaimer pertama itu seorang pewarta sabda, yaitu saya akan mewartakan kabar-kabar baik gitu. Itu sih sejak awalnya. Mungkin Jadi, di tengah lagi scroll gitu salah satu followernya lalu tiba-tiba nemu ayat yang di post sama Romo Andreas gitu lalu seperti relate dengan kehidupannya. iya, Sembuh lukanya. sembuh lukanya gitu. Itu. Tapi enggak hanya sekedar untuk quote ayat-ayat loh. Iya, iya. Saya ngasih renungan-renungan justru di situ kekasannya. Ya. Gitu. Kadang ya ono ndableke juga. Iya, lucu-lucu. betul. Kayak tadi Apa? astaga kaget tak kira ngidak kiri. Gitu. Kita kira. Ya, dia terbiasa hidup di hutan jadi Enggak pernah ketemu manusia ya. ngomongnya pernah. bengok gitu. Iya. Nah, lalu ini ada lagi yang istimewa. Romo Andreas ini dijuluki pastor paroki Twitterland. Iya. Followernya sudah 15.000. Jadi kayak diangkat oleh para followernya ya si pastor paroki di Twitter gitu. Karena kayaknya belum ada imam Romo yang di Twitter yang followernya sudah sebanyak Romo Andreas. Ya itu apa sih dari teman-teman, terus karena sering ngasih renungan harian, saya ambil satu perikop lalu ada renungannya gitu kan, terus ngomong ke Katolikan apapun. Lalu nanti kalau ada masalah saya di CC Romo Paroki Twitter, Su Andreas gitu. Terus kadang saya buat hashtag cari jodoh Katolik, itu ramai sempat viral gitu, sempat trending gitu, sempat trending. Jadi Jadi pantas ya disebut Romo Paroki ya. Romo Paroki. Romo rekannya siapa Romo? Romo rekannya belum ada, mas jadi Romo ya. Ya tunggu saya 10 tahun lagi mungkin Romo. Twitter terus tutup itu. Nah, awal mulanya Romo ini nyemplung di dunia sosmed lah. Itu kapan dan bagaimana? Ya sebenarnya saya itu kan kayak anak muda yang lain. Iya. Punya akun medsos ketika Facebook yo ikut punya Itu lalu sejak Frater. iya Facebook kan udah awal-awal ya tahun saya sudah Frater, lalu Twitter ya apa juga punya akun, lalu Instagram punya akun gitu. Nah ternyata dari ketiga ini ya Facebook saya nikmati sih, tapi lama-lama kan terus Jualan spray nampak iya sampai madu iya. biasanya. Tapi Selebor. itu akan pada akhirnya makin kesini makin tahu, oh itu angkatan Mas Yudit gitu kan. Reuni. Oh Friendster, betul, Friendster gitu. Nah terus ternyata yang Twitter ini apa ya sudah makin tahun kesini ternyata kok ya masih diminati, terus sangat cepat juga informasi. Iya. Saya lebih banyak di situ. Terutama karena kayak pengguna Twitter tuh kayak ditantang menyampaikan gagasan dalam 140 karakter. Betul. Kan cuma ngetik betul. 140 karakter. Lalu biasanya jarang sekali pakai video atau gambar ya, cuman gagasannya apa gitu lalu direspon macam-macam. Jadi kalau menurut saya sih kayak kumpulan orang-orang cerdas gitu. Wih, Ya. mantap. Kalau Twitter itu ya. Berarti enggak punya. Tidak tergolong itu. Enggak punya. Enggak punya. Malah nggak punya. Dia generasi Gen Z ya. Iya, saya sudah kalau baca Twitter tuh kayak pusing sendiri saya. Iya itu. Iya. Karena teks ya. Iya karena teks, jadi lebih seneng pribadi lebih seneng di Instagram. Betul. Gitu. Tapi saya main Facebook. Oh, Facebook. Justru tadi loh, saya bilang kan, saya Twitter, Instagram, Facebook paling saya nikmati adalah Twitter. Oke. Main kata-kata. Oke. Saya saya bisa gitu. Instagram saya nggak menjual. Gitu. Oh iya.
Jadi nek sing Foto dari semua angle tetap gak menjual. betul. Romo sing ganteng cepet banget followernya naik. Iya, gitu. betul. Saya susah payah gitu. Makanya menjualnya lewat tulisan Lalu itu. tulisan. Oh, iya, PP ini aja nganggo langsung pakai wajah. Oke. Yo kadang saya tak silih wajah iki ya. Iya, Boleh. siluet. Saya dikartunkan. Di kartun. Mek bunder ambek garis-garis loro kan. Kali sipit. Iya, tapi loro itu. Sipit. Temane ya. Ngawur iki. Iya. Jadi kalau Instagram karena itu tadi, karena keterbatasan sumber daya itu. Betul. Kurang ajar ada ya. Saya waktu loh untuk. Lalu kalau Facebook sudah kayaknya memang ya sudah mulai ditinggalkan karena itu tadi Soalnya mau jualan spray. jualan spray. Kalau Twitter kayaknya masih sangat aktif Masih ya. diminati gitu. Berita-berita paling cepat ya Betul. Twitter. Ya. Karena belum ada sosmed pengganti. Kalau Facebook kan ada penggantinya, Instagram kan saya Iya, bisa iya. gantikan. Iya. Betul, Oke, betul. oke. Iya, iya. Karena Twitter ini menurutku belum ada penggantinya. Yang berbasis teks. Betul. Ya. Lalu mulai pakai, lalu apakah langsung followernya 15.000 gitu? Enggak. Beli follower Susah. berarti? Beli. Iki nak anggar kaum iki beli wae. Iya betul. Saya pasti semua itu beli, gak mungkin gak beli. Iya. Karena teman saya yang jual ternyata. Makane. Iku mau rada rasis gitu ya. Kaum deh, penting soal tubuh atau Cuan, coy, cuan. Betul. Romo kalau Hasil masuk ya. rumahnya orang penjual follower tuh wis salah, wis Oh, mengagetkan. Mengagetkan ya. Jadi HP itu 15. Oh, Dijejer. dia mengoperasikan. 15 HP bawah atas bawah itu dia setiap hari itu ganti akun. Jadi kan satu HP maksimal kan 5 akun toh, switch account. Nah, 5 ping 15. Wah. Iku ternyata mainin ngono. Astaga. Jadi belinya itu ke dia mengoperasikan. Iya. Oh, gitu. Jangan dicontoh ya. Jangan contoh. Karena akun ya. Iya, tenang akun, betul. Iki podcast itu tolong nanti di like yang banyak. Bisa Oh iya. Jadi piye pertama ya pelan. Oh iya, sedikit. iya. Betul. Awal-awal ya hanya sekedar akun curhatan gitulah. Akun yang pokoknya aku bisa menjadi diriku sendiri. Wih. Oke. Gitu nih sesuai kok aku wih. Kok kayaknya orang tuh mulai tahu aku frater gitu ya. Wah, aku pastor gitu. Oke lah. Saya ngasih renungan untuk pakai perikop hari ini gitu misalnya harian. Ternyata yang likes itu banyak. Mulai ada yang Terus retweet banyak. Terus waktu itu naiklah NU Katolik garis lucu, naiklah Katolik garis lucu. Nah sering beberapa kali saya nge-tweet itu diangkat oleh mereka. Oke. Nah akhirnya termasuk disebut mau disebut public figure ya mungkin kurang gitu karena tidak memadai. Tapi udah mulai ngangkat ya. Ngangkat gitu, apalagi persahabatan dengan teman-teman dari NU atau Muhammadiyah. Kiai Gus itu lalu menjadi naik disebut sebagai pastor para Twitter. Oke. Tapi saya mau bilang saya tidak beli satu akun pun sebagai follower saya. Betul. Betul. Lalu ya kita ini kan ini akun untuk OMK Romo. Kalau Iya, iya. Romo Andreas melihat geliat OMK kalau di medsos baik di Jakarta mungkin di Semarang atau secara umum OMK kalau di medsos itu menurut Romo gimana Romo? Ya saya lihat nampak ini ya sebenarnya mereka lihatnya ya mulai ngikuti gitu ya. Beberapa akun bahkan ya followernya sangat banyak. Tiap kali dia memposting juga nampak ya berhasil lah gitu. Tapi saya juga melihat kadang-kadang nggak bisa ngikuti karena memang kontennya memang kayak kurang dipersiapkan gitu. Kalau saya lihat misalnya tiap paroki sekarang hampir punya Instagram, lalu konten-konten ada, podcast juga ada gitu. Tapi ya isinya mungkin yang kurang ini ya. Jadi kayak asal jalan gitu saja sih. Iya, Itu sih. Kurang riset gitu mungkin ya.
Ya saya lihatnya asal ada, gitu. Asal ada, artinya kurang dipersiapkan, risetnya kurang, jadi kontennya juga kurang, sehingga ya itu yang awal-awal saja yang mereka ikuti, gitu. Saya Katolik Media, mungkin itu awal-awal itu ya. Jadi orang Instagram masih naik-naiknya, dia yang pertama langsung follow mereka gitu. Sedangkan mau paroki kecil baru mau naik untuk OMK tertentu, pasti aku biasanya yang mengikuti ya hanya yang warga sekitar itu. Iya, Gitu. Itu sih. Umat sekitar situ. Gitu. Itu berarti nggak dipersiapkan dan mungkin kurang kreativitas gitu ya? Betul, betul. Jadi saya melihat kan pernah kayak apa ya, diminta bicara soal ya konten kekatolikan gitu, ngamati memang ada pilihan-pilihan tertentu masing-masing konten kreator ini ya. Ada yang menyampaikan informasi-informasi seputar kekatolikan gitu ya, ajaran-ajaran. Ada yang kayak apa sih? Ini loh, ajarannya seperti ini, lalu menyikapi situasi, satir-satir ajaran. Itu ada lagi, jadi banyak sekali, dan itu peminatnya beda-beda. Gitu. Nanti pertentangannya adalah ya biasanya, oh ini terlalu berlebihan, ini nggak sopan, menistakan. Oke. Itu sih. Iya. Itu. Tapi memang dari dulu ini ya, ini menurut saya ya dari dulu Katolik itu kalau soal kemasan tuh memang lemah ya. Betul. Dibandingkan gereja sebelah loh ya maksudnya. Iya, pernah ada yang ngomong loh. Jadi Katolik itu kalau kita ikuti ibadahnya itu kayak kita sambil mata tertutup tertidur, kita pasti tetap hafal kapan berdiri, kapan duduk. Jadi otomatis dan ya monoton gitu, tidak menarik. Iya. Itu sih. Jadi Cerminan dari liturginya gitu ya. liturginya. Sehingga bikin acara atau konten yo kemasan ini ya apa ya kayak ya ngono iku lah. Tapi kalau substansi kita kayaknya oke banget ya. Maksudnya ya kemasan kurang, substansi oke dibandingkan ada yang substansinya lemah tapi kemasannya wah lighting, sound system macam-macam. Betul. Karena ngomong katekese kan ngomong soal untuk saat ini apalagi UMK kan ngomong soal kemasan Mas Didit ya. Nah itu Betul. Mas. Ngomong soal kemasan. Iya. Sebaik apapun kalau kemasannya Iya. ya kurang diminati misalnya ya. Betul. Itu sih. Kamu jadi Romo kemasan seperti ini menarik gitu. Sangat menarik. Dari sisi casing sudah ada. Iya. Nanti begitu. pas Ini ngomong saya ngomong ora pantes iki. saya rencananya memang homili, setiap homili saya gitu ya. Nah, itu memang saya homili. Setiap homili kan keren kan ya. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Romo itu hubungannya sama karakternya OMK itu ada nggak hubungannya? Ada lah, saya tadi kan bilang kaitannya ke liturgi misalnya. Tapi misalnya saya punya pengalaman nih, diminta mengisi Natalan ekumenis SMA. hubungan Katolik Kristen. Betul. Saya duduk, saya kan nyampaikan hikmah Natal gitu lah. Terus pertama kali Panda mengatakan siswa-siswi Katolik mau menampilkan kayak karyanya gitu ya. Jadi dia nyanyi genjreng, terus pakai nyanyi di buku Budi Syukur itu. Kita surga bergema. Aduh, aku jujur saya tuh ngerasa kok kurang bergairah gitu ya, kurang semangat. Butuhnya kan, nah, terus yang Kristen itu habis itu suruh tampil. Yang Kristen itu langsung pertama kali drumnya itu dibunyikan yang mengatakan percaya pada Tuhan Yesus, katakan apa yang percaya dalam hatimu katakan dengan yes. Oh iya. Yang mau diselamatkan katakan yes. Gila. Tadi langsung kebanting. Aku pengen aku harus mulih itu melipir. Iya. Jadi itulah karakteristiknya mereka itu pede. Saya orang Kristen. Gitu. Oh berarti ada hubungannya soal ya kebanggaan juga berarti. Iya, menurut saya seperti itu. Jadi cerita lain ya Mas Kevin ya, saya pernah jadi pendamping KMK
UGM gitu ya, terus kedokteran. Nah, pas awal-awal itu mereka itu kayak buat bercandaan. Awal-awal itu kan nyari anggota kan. Nah, ketika masuk itu ditanya, namamu siapa? Ini. Terus ditanya lagi, ayat kitab suci favoritmu apa? Gitu ya. Kalau dia mengatakan, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Oh, mohon maaf, kamu PNK. Yeah. Oh, itu. Kristen. Oh, Kristen. Kok bisa? Karena hafal. Karena apa? Oh, iya. Tapi iya, kalau iya, ditanya ayat favoritmu apa? Katolik sama. Gitu. Itu. Sangat ya, Jadi sangat identik ya. Identik. Iya. Identik. Kevin punya ayat favorit? Suwe. Saya nggak hafal ayatnya. Katolik. Iya, betul. Iya. Jadi sampai segitunya. Jadi itu menunjukkan ya satu, orang Katolik itu kurang militan. Orang Katolik itu kayaknya memang berjarak dengan kitab suci. Yang penting yang gereja mingguan gitu ya, orang-orang muda ya. Itu wes cukup. Kitab suci ini ruwes sih, halus. Wes halus, mau Saya diplastiki. plastiki. Pas mati langsung dibalik. Nah itu dia, jadi emang karakteristiknya orang Katolik itu nampaknya, terutama orang muda ya, kayak kurang mempunyai kebanggaan dari dalam. Gitu. Bisa disebut itu akarnya nggak, bahwa ada kurang kebanggaan itu akar yang lalu berimplikasi pada itu tadi apa? Iya Mas. Jadi saya ngerasanya gini Mas Yudit, pengalaman lain misalnya disuruh doa gitu ya, misalnya kayak ekumenis gitu, terus siapa yang mau mimpin doa? Kalau orang Kristen, anak Kristen, lalu akan mengatakan, saya Allah Bapa, berkatilah Bapak Pastor yang datang ini, gitu lah, satset gitu ya. Iya. Sedangkan Katolik, siapa yang mau mimpin doa, gitu, mundur kabeh. Itu mau siap-siap doa, Romo. Tapi ya waktunya makan langsung. Babi gitu ya. Iya. Itu karakteristik kita kok kayak gitu, saya nggak ngerti ya. Apakah yang salah itu pastornya gitu ya, atau guru-guru agama gitu, atau dalam keluarga tidak ada ditanamkan aku itu bangga sebagai orang Katolik gitu. Mungkin karena kita makan babi mungkin. Hubungannya apa? Nggak ada. Karena terlalu enak ya. Iya, terlalu enak, jadi menikmati. Nggak, tapi gini Romo, menurut saya ya, pengalaman saya dulu waktu di kandung gitu ya. Di kandungan wis iso duwe ingatan lho deh. Nggak, pengalaman saya itu teman-teman OMK itu bingung batas di mana kita boleh mewartakan batas di mana ini masih Katolik, ini bukan Katolik. Jadi misalnya kita ngomong katekesi aja lah, kita kan nggak tahu nih apakah yang kita wartakan ini benar apa enggak, atau misalnya takutnya itu sesat, Berarti takutnya itu pengetahuannya ya lemah juga berarti. Iya sih. Ya yang penting konjuk dhisik. Iya, Konjuk. Oh konjuk ini Bapak Oh. Putra Oh, iya. Oh Katolik. Oke. Oke. Ya enggak, maksudnya aku tahu kadang-kadang bingung Iya. bahwa ini itu sesat enggak, Iya. sesuai enggak. Betul. Ya, sebenarnya sumber-sumber kita itu kan sudah ada ya. Sumber kebenaran di dalam Katolik, sumber imannya itu jelas ya. Kitab suci, magisterium, gitu ya, tradisi, Iya. itu jelas. Tinggal mau nggak buka, gitu. Oke. Terus mau nggak bertanya kepada yang katakanlah lebih dulu mengerti. Tidak harus imam, Iya. gitu ya. Mas Yudit tertentu, gitu ya. Wah, Ya, jualan spray. spray. Jualan spray. Waduh. Selepor. Nah, jadi sebenarnya kalau kekhawatirannya itu, saya pikir itu bisa disiasati gitu ya. Tinggal kemasannya, kita bicara soal kemasan. Karakteristiknya saya lihat kayak gitu emang kita. Iya. Paling notok itu homilinya Romo waktu Minggu dipotong-potong terus dikasih tulisan di post lagi. Oh gitu. Itu paling notok itu. Jadi kan aman toh. Yang disalahkan kalau itu salah kan Romonya berarti. Iya. Jadi dia nggak ngomong. Jadi Romo nih ngomong dipotong gitu. Susah ngomong karo wong iki kayak. Sangat genset ya itu. Iya. tapi bisa jadi Mas, apa namanya Mas Didit? Mereka itu kayaknya aku
aku nek nafsir kayak gini salah enggak gitu ya? Iya betul. Iya, Mungkin iya. salah satunya itu juga soal tafsiran gitu ya. Berarti salah satu akarnya memang ya Pengetahuan nih sih. lemah. Iya. Karena Lemah. katekisnya juga kurang gitu ya. Sama jarang diskusi juga. Oh, gitu. Diskusinya ambek tukang parkir misalnya. Ya Ada, apa Katolik? ada Romo di Ya. sini yang menyebut gini Romo. Iki tuh yang diskusi ta? Enggak. Enggak, saya senang mendengarkan. Iya, beda. saya kira dodol tinuku. Enggak. Saya jual daging babi. Ya oke, berarti akarnya bisa kita sepakati ya. Satu, ya dia kurang percaya diri. Betul. Tidak ada militansi di dalam dirinya. Lalu ya mungkin pengetahuannya kurang gitu. Sumber-sumber dia tidak kuasai. Iya, iya. Gitu. Ada di sini Romo itu yang menyebut gini. Katekese orang Katolik itu hanya terakhir waktu Krisma dan menjelang menikah. Oh, Jadi gitu, ini ada gitu. kekosongan setelah dia Krisma paling SD SMP misalnya ya. Yang standar ya. Ya, SMP. Sampai dia menjelang nikah itu khusus persiapan pernikahan. Nah di tengah ini kosong, dia mencari sendiri, mungkin ya nemu serpian-serpian Betul, katekese, mungkin dapat satu kepingan dari homili minggu ini, tapi dia harus mencari sendiri, merangkai sendiri. Jadi ada kekosongan, berarti ya memang ya PR kita bersama kan. Iya, tapi gini Mas Yudit, saya kembali ke karakteristiknya ya. Saya kenal beberapa teman Kristen gitu ya. Mereka itu nek disuruh doa mau, disuruh yang Kesaksian. sel gitu Oh, iya. mau. Ya, jadi memang meskipun katakanlah hidupku itu compang-camping gitu, banyak pergulatan, tapi aku nek kon rohani itu, ya siapa ngerti aku dapat berkat dari situ ya, gitu. Nek Katolik kadang susah, gitu. Compang-camping jadi alasan, dan hidupnya compang-camping jadi alasan kreatif. Malah semakin menjauh gitu. Padahal di situ aku dapat berkat. Itu enggak, itu spiritnya itu beda. Kaitannya ke karakteristik. Saya mau bersaksi Romo, tapi nggak dipercaya biasanya. Itu. Karena curiga dhisik iki Iya. ujungnya dodolan. Daging babi. Daging babi. Jadi kesaksian Allah itu baik itu ujungnya dodolan babi. Tuhan luar biasa, maka belilah ini daging babi ngono ya. Iya betul. Kamu pakai ayat demi kepentinganmu kalau gitu. Jual beli ayat. Berarti ini kayak apa ya? Berkelindang Iya, gitu ya. betul, Maksudnya ini betul. mau mengurai itu yang mana dulu gitu ya, Bu, ya. Tapi menurut saya bicara soal katekese itu ya bicara soal perubahan karakteristik. Yang Yang perubahan karakter. ya, pendidikan dari kecil itu harus kuat untuk anak-anak bahwa saya bangga sebagai orang Katolik itu, saya bangga sebagai anak-anak dia terus didampingin terus gitu. Orang tuanya juga harus kasih teladan bahwa Betul. dia juga bangga. Iya enggak, tapi kalau maksud saya orang tuanya ini kan produk-produk lama ya. Oh, iya. Artinya kita harus dari kecil ini harus serius untuk katekese Wong ini. tuane kadang nang warung tanda salib isin-isin mo. Oh gitu. Joko kerupuk sih. Jadi di kamuflase loh. Iya, betul. Ya tetap saya setuju bahwa orang tuanya pun juga harus tatar ya, harus diberi kesadaran itu, diingatkan lagi gitu. Itu sih. Iya, perubahan karakteristik ya. Di sekolah-sekolah Katolik juga. Betul, ya. Kalau yang setiap sekolah selalu di sekolah Katolik itu bagi saya ya dia di tempat yang akuarium yang bagus, nyaman gitu. Ya, Nanti kalau di sekolah negeri, bayangno arek iki nang sekolah negeri. Tapi kebetulan memang dia sekolahnya swasta Katolik terus. Swasta Katolik terus Iya, ya. saya karena nggak dibolehkan orang tua waktu itu. Oke. Saya mau masuk pesantren waktu itu nggak boleh. Ya ini sih nggak boleh. Sesuai ngaku Romo deh. Ya, Ya itu sih menurut saya, balik lagi kita harus anak-anak kecil itu dimulai saya bangga sebagai orang Katolik gitu. Lalu ya akhirnya berdampak itu ya mereka di sosmed juga masih malu-malu, cenderung pasif. Ya,
Betul. kesaksian iman tuh minim sekali. Gitu. Ditakoni, kamu nyembah patung, bingung jawabnya. Kamu nyembah Di angin. memperjuangkan imannya itu agak malu-malu. Betul. Iya. Tuhanmu 3. Nah, itu wes. Tapi itu benar yang kembali ke akar ya. Pengetahuannya kurang emang. Tuh. Terus bawaannya mbok yo slow aja sih, nggak apa-apa. Nek kamu nggak punya pengetahuan, setidaknya kamu punya strategi. Gitu. Cara jawab Cara jawabnya piye dan hubungan kalian tetap baik. Oh gitu. iya. Tapi kalau nggak ayal-ayalan jatuhnya terus Geger. ras itu tuku babi ning tempatmu. Gitu. Aku sing rugi akhirnya. Oke. Sopo sing tuku babi? Tapi Romo juga melihat contoh yang di sosmed aktif dan yang di sosmed pasif ya Romo. Melihat Oke. dua dimensi itu ya Romo. Artinya maksudnya mau dikatakan ya nek sekarang ini sosmed harus kita rebut kan. Iya. Itu nek yang dulu nggak terpikirkan gitu. Iya. Meskipun yo nggak tahu mungkin agak terlambat gitu ya. Sementara yang teman-teman lain sudah sangat menguasai sosmed itu ya. Betul. Buku-buku di Gramedia itu kalau buku-buku untuk Muslim kan banyak ya rata itu ya. Sedangkan untuk Kristen Katolik apa? Ya yang sering dibeli kalau mau meninggal tuh kitab suci. Kita misalnya. suci. Kadang kecampur novel barang. Jadi ada novel ambil resep masakan. Iya. Ono siji. Kita suci. Iki buku kok dituku mengerti kayak gue mati. Itu malah. Mek ditekek peti. Wah, Tuku kitab suci dikek-kek peti. Iya. Mergo kan bosen yang jero kono. artinya Buku sing paling dawa ya kita suci. Jadi ya wis kayak kono. orangnya sejak hidup nggak pernah menyentuh membaca malah disangon iku yo ngalah. Ambil anakku kitab suci nang omahe templeki Winnie the Pooh lho. Stikernya Winnie the Pooh. Itu supaya mungkin supaya lebih tertarik untuk membaca. Iya. Minimal nyekel Winnie the Pooh nih dah toh. Apik rek. Dan Romo sebagai penggiat sosmed ya juga resah itu ya. Apa kurang agresif gitu ya Romo. Iya. Karena- Karena saya pernah ketemu, saya lupa ya pakai sama siapa ngomong. Saya itu malah sering kali dikuatkan sama akun-akun Kristen loh Romo. Wah lah kok iso? Ya nggak tahu dia itu konsisten. Kuat-kuat ayat kitab suci itu. Paling saya scroll pas saya sedang posisi kosong down gitu ya. Terus kok iki kena ya di hatiku. Nah, tapi itu akun Kristen ternyata. Iya. Gitu. Ya, Sono lah. PR kita masih banyak ini ya. Iya, betul. Nah ini kalau di Kuspan Surabaya ini salah satu akun yang juga yang punya keresahan yang sama lalu lagi memperjuangkan itu supaya teman-teman juga lebih berani ekspresif di sosial media, kesaksian iman. Sebenarnya sudah lumayan saya lihat. Iya. Iya. Tapi harusnya ya lumayan lah. Nah, iya itu. Ada market yang tua ada. Punya pasar sendiri. Memang pasar sendiri-sendiri ya. Jadi kita saling mengisi di Ono pasar sing ngegas. ngegas, ada yang kalem. Oh, oke. Ada yang formal, ada yang Receh. pelangkeraan, Pelangkeraan. ada yang oriental, ada yang Javanese. Ya, betul. Oke. Nah, Romo mungkin ada nggak Romo punya saran atau usul atau uang Ya anu lah apa namanya gagasan bagaimana supaya memantik teman-teman muda ini supaya lebih berani gitu ya. Saya mikir mau teratur kata-katanya ya. Pikirannya Astaga. uang, terus. iya saya tuh karena kepala saya itu lebih cepat daripada mulut saya Romo. Oh gitu. Iya. Uang. Maksudnya tadi itu ada usul, saran, masukan, apa namanya ide, mau nyebut ide tuh pindah ke uang. Jadi melewati langsung. Iya Romo, silakan. Oke, ini penting. Kayak kemarin saya bilang ya ke Mas Yudit juga. Hal-hal yang lain tadi boleh nggak didengarkan. Kalau ini harus didengarkan. Gitu. iya. Ya. Terutama yang tadi-tadi itu yang ngomonganmu gitu. Iya. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya bilang begini,
siapapun itu, entah hidupnya kayak apapun, maksudnya penuh pergulatan, jatuh bangun, compang camping, senakal apapun, saya yakin di dalam hatinya itu ada kerinduan kepada Allah, gitu ya. Ada kerinduan dalam Semua hati. orang? Semua orang, saya yakin itu. Nah, kita ini yang kesehariannya itu berjuang membuat konten, ayo kita bantu orang-orang Iya. ini yang ada api kerinduan ini makin disegarkan. Jadi api kerinduannya itu makin kuat gitu, bukan malah padam lewat konten-konten kita gitu, lewat konten-konten kekatolikan, entah di komunitas kecil tingkat parokial, tingkat kePKP-an, tingkat keuskupan gitu. Ya itu tadi, kita ingin saling menemani, saling mendukung untuk sampai pada itu dekat dengan yang kita rindukan. Ini apik banget, yang lain rasa dengok Iya. Bagus banget ya. Isinya memang 5 menit aja, 5 menit terakhir aja. Iya, di-cut 5 menit terakhir itu dengar apa. Siapapun orangnya, apapun masalahnya, apapun latar belakangnya, setiap Betul. orang punya api kerinduan untuk mencari. Betul, mencari Allah sang Allah. pencipta. Kadang sok bleret, kadang kuat, pas akeh masalah, aduh Tuhan aku ragu gitu ya. Terus banyak gerutu. Tapi pada titik tertentu aku menemukan, lah kita ini kan yang belajar itu. Saya sebagai pewarta kan itu. Iya, Tugasnya untuk menghidupkan, Pokoknya menemani. nyebar terus aja Iya, gitu. betul. Konsistensi kan gitu. Suatu saat mungkin dia menemukan apinya kembali lewat konten kita sekecil Iya. apapun. Lagi dulu awakmu misalnya, Bos. wah ampun. Kono Cina ning kono. Gak terima, aku kudu iso ngono. Nah, Iku gitu. pasti marketing iku ngono. Ya, itu. Api banget yang terakhir ini. Bang. Iya, luar biasa. Aku ngomong awakku dewe. Iya. Itu apa namanya? Kayak apa? Apa kebenaran ilahi apa? Bahwa setiap orang itu ya mencari. Mencari gitu. Iya. Cari terus. Jadi Jaga maksudnya spiritualitas. tetap berkarya, lalu ya aktif di sosial media karena setiap konten kita itu bisa sangat berharga bagi siapapun yang Iya, mungkin sedang. betul. Dan kita kan ini kekatolikan kan, jadi ya pewarta kabar gembira kan, yang tadi saya bilang, ya memang tugasnya itu. Kamu terus menerus untuk mewartakan yang barangkali ada orang yang kadang tidak kena, tapi ada orang tertentu yang memang api kerinduannya pada Allah hampir padam. Kita juga tidak tahu, tiba-tiba, begitu ya. Oh begitu ya. Oh Allah Nyala itu lagi. seperti itu. Allah itu baik hati. Balik lagi. Iya. Allah kok bisa menciptakan Kevin? Waduh, berarti wah, langsung adil. Allah yang baik hati. Luar biasa. Luar biasa. Itu. Ya saya doakan ya, Cina-Cina di luar sana. Jangan jualan aja. Iya, kalau saya ngomong kan aman saya. Oh ya, Iya, aman. Saya Benar. ngomong. Ya. Luar biasa sekali tausiahnya hari ini, Romo. Romo juga sering diundang berdampingan sama penggiat-penggiat dari agama lain gitu ya. Pernah sama NU Katolik, NU Garis Lucu pernah gitu. Ya topiknya tentang itu ya, pewartaan di sosial media itu. Betul, mewartakan kabar baik di sosial media. Kalau di muslim apa tausiah gitu ya. Ya lewat Dakwah. postingan mereka, pokoknya intinya jangan membuat semakin berjarak lah perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat kita. Karena kan sangat kuat pengaruhnya di medsos itu. Itu. Yang Justru ayam-ayam. dengan pewartaan yang ringan, lucu, kadang receh, menghibur itu bisa menyatukan juga ya Romo. Betul sekali. Nah, terlalu serius sudah ambil jarak. Iya. Ambil jarak dulu. Tapi kalau receh-receh, banyak senyumnya, itu terus banyak nampaknya itu kok gayeng ya, wah itu mau mendengarkan. Saya sering kali lihat di Twitter itu ya akun-akun yang garis lucu itu, ada yang Protestan, Hindu, Islam, Katolik itu saling ngobrol gitu. Iya, Mereka kayak santai gitu, woles gitu. Iya. Dan itu disukai netizen itu Ya ya. pindah agama ya santai baik. iya. Transfer tak pasrahke nenggonmu. Itu nanti gantian. Iya.
santai aja gitu. Musim transferan. Musim transferan. Transfer pemain. Menyenangkan sekali. Lah iya. Kita ini bagaimanapun menyumbang banyak libur kok. Ya kan? Oh iya, betul. Salah satu agama penyumbang tanggal merah. Tanggal merah. Terbanyak. Banyak. Gitu. Ya sudah habis pertanyaannya. Entek wesan. Oke. Terima kasih Romo sudah Terima kasih. mau sharing-sharing guyon-guyon di Surabaya, di OMK Surabaya. Yang utama di Twitter ya, Rom? Nah. Biar dia menyusun kata-kata. Akhirnya dia. Iya. Saya lagi mikir kata-kata. Ya itu. Ya apa ini? Jangan lupa juga mungkin follow Twitternya Romo di Su Andreas, @suandreas. @suandreas. Di Instagramnya Romo Andreas Su. Di Facebooknya Romo. Bye. Oh, Mas Yudit. Wes gak. YouTube malah enggak ya, Romo? Enggak. Bukan. Belum ada. Kalau aku ketemu dia dari dulu tak ajak buat konten. Gitu ya. Setidaknya kata pembuka pertama, hai. konten Channelnya Cino Katolik. Nah, Cilik. Kecelik maksudnya. isinya kuliner dalam kacamata iman. Iya. Babitan. Iya. Terima kasih Romo sudah mau main-main. Lawus ya Bang ya. Oke, Next. Ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk Surabaya, di Instagram kita di @omk Surabaya, di Discord kita juga ada, di TikTok kita juga ada. Twitter. Oh iya, di podcast kita juga jangan lupa nontonin, dengerin di Spotify, dimanapun platform podcast pasti ada namanya Nguli Katolik. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.